Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hilmi Royani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Pengalaman atau materi pembelajaran apa saja yang baru diperoleh? Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki oleh seorang coach diantaranya adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi pelaksanaan, dan tahapan terakhir adalah pasca observasi atau tindak lanjut. Apa saja emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar? Emosi yang saya rasakan selama mengikuti pembelajaran di modul 2.3 ini diantaranya adalah: pertama, cemas. Saya merasa cemas sebelum mengetahui isi dari modul 2.3 ini. Cemas ini muncul karena saya sangat khawatir bahwa saya mungkin tidak akan mampu memahami materi ini dengan baik dan juga tidak yakin apakah saya bisa mengaplikasikan dengan rekan-rekan sejawat saya. Kedua, tertarik. Setelah melakukan eksplorasi konsep, minat saya untuk lebih memahami isi dari modul ini mulai tumbuh. Ketiga, gembira. Saya merasa sangat senang sekali ketika saya berhasil melakukan praktik coaching bersama rekan CGP di ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Keempat, optimis. Selain gembira, saya juga merasa sangat optimis bahwa saya bisa mengimplementasikannya di sekolah di mana saya bertugas. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Saya sudah mampu berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak saat mempraktekkan proses coaching menggunakan alur Tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee maupun sebagai pengamat. Apa hal yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Menurut saya, hal yang perlu diperbaiki adalah kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Apa keterlibatan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi setelah mengikuti modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik? Saya telah melihat perkembangan kompetensi saya. Hal ini tercermin dari kemampuan saya dalam menerapkan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta baik sebagai coach, coachee maupun pengamat. Ketika saya terlibat dalam proses coaching, penting bagi saya untuk dapat mengontrol asumsi-asumsi pribadi dan juga emosi agar saya dapat berpikir dan bertindak secara matang sesuai dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan pemanfaatan potensi secara maksimal. Apa pertanyaan kritis Anda yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh? Pertanyaan yang muncul yang saya ajukan adalah, bagaimana caranya agar konsep coaching dapat diimplementasikan dalam proses supervisi di lingkungan sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan dengan kondisi bahwa kepala sekolah memiliki pemahaman mengenai coaching dalam konteks supervisi akademik dan bersedia menerapkannya. Kegiatan supervisi tidak seharusnya hanya berfungsi sebagai evaluasi guru, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi akademik guru. Dalam hal ini, supervisi tidak hanya mencangkup pengamatan kelas, melainkan juga melibatkan komunikasi sebelum dan setelah pengamatan. Sebelum pengamatan, kepala sekolah dapat berdiskusi dengan guru
mengenai perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan. Setelah pengamatan, kepala sekolah memberikan umpan balik dan tindak lanjut terkait pelaksanaan pengamatan di kelas yang telah dilakukan oleh guru. Materi apa yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru kucing. Dalam supervisi akademik memiliki dampak positif terhadap perkembangan pemimpin pembelajaran yang berfokus pada kepentingan murid. Keberpihakan pada murid merupakan aspek penting dalam lingkungan sekolah untuk mewujudkan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada murid. Guru perlu memiliki kemampuan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang perkembangan peserta didik, termasuk aspek kognitif karakter dan sosial emosional. Oleh karena itu, tujuan dari kucing dalam supervisi akademik adalah untuk mengembangkan kompetensi guru, sehingga kinerja mereka meningkat dan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada murid dapat tercapai dengan lebih baik. Apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak? Tantangan terbesarnya adalah bagaimana caranya mengubah pandangan yang umumnya menganggap supervisi akademik hanya sebagai evaluasi rutin yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap kinerja guru. Seharusnya, supervisi akademik dianggap sebagai panduan untuk meningkatkan kompetensi guru. Apa alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi? Solusi yang pertama adalah salah satu pilihan tindakan yang bisa diambil dengan mengadakan pertemuan atau rapat dengan seluruh anggota komunitas sekolah. Melalui pertemuan tersebut, kita bisa mencoba untuk menyatukan pemahaman semua orang tentang apa yang dimaksud dengan supervisi akademik. Yang kedua, solusi selanjutnya dengan memberikan contoh praktik kucing dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Apa pengalaman masa lalu Anda sebagai kucing? Tiap guru pasti mengalami proses supervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun, seringkali proses ini dijalani sebagai kewajiban rutin tanpa pemahaman mendalam tentang esensi supervisi. Bagaimana penerapan kucing seharusnya di masa mendatang? Ke depan, kegiatan supervisi harus menjadi salah satu komponen utama dalam upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi guru dalam aspek akademik. Prinsip-prinsip kucing seperti kemitraan, yang erat pemanfaatan, proses kreatif, dan peningkatan potensi harus diterapkan secara efektif dalam setiap tahap supervisi. Dengan demikian, supervisi tidak hanya menjadi penilaian rutin, tetapi juga menjadi sarana pengembangan berkelanjutan yang memungkinkan guru untuk mencapai potensi akademik mereka yang sebenarnya. Apa konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari? Pada modul 1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, siswa dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajar mereka dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi masing-masing. Hal serupa juga berlaku dalam praktik kucing, di mana potensi kucing harus dioptimalkan sehingga mereka dapat mengidentifikasi solusi mereka sendiri untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Dalam modul 2.2, dalam pembelajaran sosial emosional, terdapat teknik berupa stop dan mindfulness yang digunakan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif. Sehingga ketika melakukan coaching, seorang coach juga perlu menerapkan teknik ini agar dapat menjaga fokus dan hadir sepenuhnya saat melakukan proses coaching. Informasi apa yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak? Dari Nani Herlina Pasaribu, dengan menggunakan metode studi literatur yang telah dikompilasi, dianalisis, dan disimpulkan dari beberapa jurnal yang relevan dengan judul penelitian. Dalam kesimpulan penelitiannya dengan judul Penerapan Kucing dalam Program Perkembangan Peserta Didik. Kucing merupakan salah satu metode yang efektif untuk diterapkan dalam bidang pendidikan yang prosesnya berpusat pada siswa.
Dengan metode ini, pendidik dapat mendorong peserta didik untuk menerapkan kemampuan berkomunikasi, kolaborasi, dan berpikir kreatif. Sekian video koneksi antar materi untuk modul 2.3 ini. Terima kasih, salam guru penggerak.